Ya, lalu bagaimana penanganan pasca banjir bandang di Sumatera Utara dan juga Sumatera Barat? Ada dua rekan kami, Haidar Faisal di Tapanuli Tengah dan Donald Caniago di Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Pertama kita ke Faisal terlebih dahulu. Seperti apa penanganan bencana di Tapanuli Tengah saat ini? Faisal, silakan. Ya baik Rendra dan juga pemirsa, memang kalau untuk di Tapanuli Tengah sendiri ini statusnya masih tanggap darurat hingga tanggal 31 Desember mendatang jika tidak diperpanjang. Memang sejumlah masyarakat, masih banyak sekali masyarakat yang ini masih bermalam di posko pengungsian. Total setidaknya ada 4.161 ini masih mengungsi di Tapanuli Tengah, Rendra dan juga pemirsa, bahkan 37 orang masih dinyatakan hilang. Adapun untuk hari ini sendiri kami dapat informasikan kami memiliki kesempatan, Rendra, untuk mengunjungi salah satu desa yang masih sulit diakses. Untuk diketahui sebelumnya memang di Tapanuli Tengah sendiri ini setidaknya ada 6 desa yang masih sulit diakses. Adapun desa tersebut yang pertama adalah Saur Manggita, yang kedua adalah desa Said Kalangan II, yang ketiga desa Sibiobio, yang keempat ada desa Sialogo, desa kelima ada desa Naga Timbul, dan sejumlah desa di Kelurahan Nauli di Kecamatan Sitahuis. Dan pada hari ini tadi kami menggunakan helikopter milik Basarnas mengunjungi salah satu desa yang sulit diakses tersebut, yakni adalah desa Saur Manggita, untuk melihat secara langsung kondisi warga di sana dan juga mengirimkan bantuan yang sudah dititipkan oleh pemerintah setempat dan juga para donatur melalui Basarnas. Dan setibanya di sana kami dapat informasikan, Rendra dan juga pemirsa, bahwa memang untuk saat ini kondisi warga di sana masih cukup baik. Tadi para warga setibanya kami di sana ini sangat senang sekali melihat ada berbagai bantuan yang kembali masuk. Pada saat kami turun helikopter pun kami disambut sangat hangat oleh warga setempat. Banyak sekali warga yang senang dengan kehadiran kami, Rendra dan juga pemirsa, dan juga mereka menyampaikan keluh kesah mereka kepada kami. Dan sebagai jurnalis kami juga merupakan telinga dan juga mata masyarakat, dan ini harus kami sampaikan bahwa memang untuk bantuan sendiri, Rendra dan juga pemirsa, memang untuk bantuan logistik dan pangan ini sudah cukup terpenuhi. Namun memang mereka mengharapkan, Rendra, untuk pemerintah bisa lebih memfokuskan lagi dan juga lebih mempercepat lagi pemulihan akses jalan yang memutuskan desa mereka dengan wilayah lainnya, karena ini penting sekali. Mereka menjadi sangat sulit mengakses berbagai wilayah, dan juga perekonomian, aktivitas perekonomian mereka menggantungkan pada akses jalan tersebut, sehingga ketika itu terputus mereka tidak memiliki mata pencaharian lagi. Itu yang sangat diharapkan. Selain itu juga mereka mengeluhkan terkait dengan pasokan listrik. Di sana, Rendra, kami dapat informasikan bahwa memang untuk pasokan listrik ini masih sangat terbatas. Bahkan beberapa waktu sebelumnya ini belum ada pasokan listrik, karena di sana listriknya masih padam. Namun memang beberapa hari terakhir ini sudah mendapat bantuan genset. Namun memang masih dirasa kurang bagi mereka. Untuk kebutuhan sehari-hari inilah yang tentu diharapkan bisa kemudian diperhatikan oleh pemerintah setempat. Tadi bersama kami juga hadir Wakil Bupati dari Tapanuli Tengah, yakni adalah Mahmud Effendi Lubis, dan memang disampaikan olehnya bahwa upaya pemulihan jalan, Rendra, ini masih terus dilakukan. Kendati demikian, memang permasalahan terbesar, hambatan terbesar di Tapanuli Tengah adalah terbatasnya peralatan dan juga alat berat untuk kemudian bisa menggali, membersihkan berbagai longsoran ataupun titik-titik yang terputus tersebut. Namun memang masih tetap diusahakan. Dan juga terkait dengan pasokan listrik, ia mengatakan bahwa ke depan akan mengusahakan untuk mengirimkan berbagai genset lainnya untuk keperluan sehari-hari para warganya. Ini hanya satu desa yang masih sulit diakses. Total ada 6 desa lagi yang sulit diakses. Tentu diharapkan, Rendra dan juga pemirsa, ini bisa menjadi perhatian khusus supaya masyarakat yang hingga sampai sini masih bertahan bisa terus bertahan dan segera pulih secepatnya. Kembali ke studio. Baik, terima kasih Haidar Faisal dari Tapanuli Tengah. Lalu bagaimana kondisi terkini di Agam? Kita tanyakan kepada Donald Caniago. Donald, seperti apa proses pemulihan bencana di sana? Di Jorong Pasa Maninjau di Kabupaten Agam atau di Tanjung Raya merupakan jalan lingkar Danau Maninjau yang jalan utama penghubung Bukit Tinggi dengan ibu Kabupaten Agam, Lubuk Basung. Jelang dini hari tadi kembali dilanda banjir bandang susulan. Nah, ini merupakan kali yang ketiga pasca banjir bandang yang besar pada akhir November bulan lalu, di mana saat ini
kondisi jalan tersebut masih terputus dan memang sudah ada 2 alat berat yang tengah melakukan upaya pembersihan material yang menutupi badan jalan di muara Sungai Anak Pisang yang berada di Maninjau tersebut. Dan kami kabarkan juga pasca banjir bandang susulan ini material-material batu-batuan juga selain jalanan juga kembali memasuki rumah-rumah warga, di mana sebelumnya di kawasan ini sudah dilakukan upaya pembersihan material oleh sejumlah relawan, termasuk beberapa ASN yang berada di ruang lingkup Kabupaten Agam sendiri, dan sudah dibersihkan, namun saat ini kembali ditutupi oleh material longsor ataupun banjir bandang. Dan kami kabarkan juga di Kabupaten Agam sendiri saat ini masih ada sekitar 2.098 jiwa yang mengungsi di sejumlah titik pengungsian, baik itu di posko-posko pengungsian ataupun di rumah warga. Masyarakat ini merupakan warga terdampak yang rumahnya sudah tidak layak huni lagi ataupun sudah hancur diterjang banjir bandang akhir bulan lalu maksud kami, dan saat ini masih bertahan dan kondisinya masih mendiami sejumlah tenda-tenda pengungsian ataupun di kawasan titik-titik pengungsian. Dan progres dari pembangunan hunian sementara yang berada di Kabupaten Agam ini sudah mencapai lebih dari 60%, di mana ditargetkan pada awal tahun depan, maksud kami akan bisa ditempati oleh masyarakat yang menjadi korban bencana banjir bandang dan tanah longsor. Begitu, Pede.